firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema penghiburan dalam penderitaan. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Penghiburan dalam penderitaan. Saudara, kalau disuruh memilih, tentu kita harapan kita bisa bahagia seterusnya. Kalau bisa jangan susah. Amin. Kalau bisa itu diberkati terus. Kalau bisa pekerjaan lancar-lancar. Kalau bisa pelayanan mulai perintis, buka jemaat banyak, punya gedung, semuanya bisa lengkap. Kalau bisa seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak mudah seperti saudara. Dan Tuhan izinkan ada kesusahan, ada penderitaan. Ini juga dialami oleh Yeremia. Bagaimana ketika dia memimpin bangsa Israel, ada sebuah pergumulan yang berat. Ratapan pasal yang ketiga, kita akan lihat di sana ayat yang ke-22 sampai 26. Begini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, Yeremia menulis tentang ratapan. Sebuah ratapan adalah bagaimana hati Yeremia itu dalam kesusahan. Kesedihan Yeremia ketika dia memimpin umat Israel pada waktu itu. Saudara, Yeremia alami seperti itu. Dia tidak putus asa. Kemudian ayat yang ke-24, saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, penghiburan dalam penderitaan itu ada. Kalaupun ada kesusahan, pasti ada penghiburan. Amin. Setiap kesusahan pasti ada penghiburannya, asal bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan. Adalah baik bagi kita berharap kepadanya dan mencari Dia. Dan hari ini saudara pergi ke gereja, datang kepada Tuhan, berarti saudara sedang mencari, berharap. Dikatakan jelas, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari. Siapa yang kita harapkan? Mengandalkan saudara, kadang-kala juga sakit hatiku, ya kan? Menyakitkan, kenapa pada saya ingin minta tolong, kok dia kata-katanya seperti itu. Ada juga begitu, saudara. Berharap kepada teman, juga demikian. Berharap dengan pekerjaan, berharap dengan kehidupan yang ada yang Tuhan berikan, kadang-kadang bisa berubah. Tapi Tuhan katakan, barang siapa yang berharap kepadanya, barang siapa yang mencari kepadanya, Tuhan bilang apa? Tuhan tidak akan meninggalkan. Amin. Tuhan tidak meninggalkan saudara, apapun keadaannya. Yeremia alami seperti itu, dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah. Dia tahu ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, dia katakan Tuhan tidak meninggalkan. Karena apa? Penghiburan dalam penderitaan itu pasti ada. Kalau disuruh memilih, kalau bisa kita jangan sampai menderita, kan gitu ya. Jangan sampai susah. Tapi realitanya, kenyataannya, karena Tuhan izinkan penderitaan itu. Dengan penderitaan itu, kesusahan, kadang supaya kita belajar, supaya kita semakin maju di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ada kesusahan, Tuhan punya rencana. Kamu bukan anak gampangan. Amin. Kamu anak-anak yang terpilih. Kamu harus kuat, kamu harus bangkit dan tunjukkan pada dunia. Karena Tuhan yang menyertai sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan kita hanya berdoa. Nggak ada cara lain. Usahain. Yang memang manusia harus berusaha, harus melakukan tindakan. Kadang-kala dalam suatu titik kita harus diam sejenak, berhenti sejenak dan merenungkan dan bertemu dengan Allah secara pribadi. Amin. Ada waktu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kadang-kala nggak masuk akal. Kok hanya diam, berdoa, Tuhan bisa buka jalan. Itulah uniknya kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen kok doa, ada masalah doa,
Ada yang meninggal doa nyanyi, ya kan? Ada buka usaha doa, pindah kos doa, menikah sudah lebih biasa berdoa, gitu. Jadi artinya bahwa memang kita dalam fase seperti ini adalah baik kita diam menanti pertolongan Tuhan. Dan yakinlah, kalau sudah pasang mentok saudara, sudah nggak ada jalan lain. Firman Tuhan katakan adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Ambil waktu sejenak. Saat kita selalu nikah pasal 5:17, tetaplah berdoa. Ini sederhana, hanya berdoa, tapi yakinlah, ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan bisa buka jalan, amin. Jalan yang sulit, jalan nggak mungkin dan nggak bisa, akhirnya berubah. Saudara, kadang-kadang kita harus perlu berdoa. Dan orang yang cukup lama kita doakan, mungkin seperti nggak masuk akal, mau datang, mau ibadah. Saya bilang, ibadah aja udah puji Tuhan. Oleh sebab saudara, kadang-kadang mungkin kita mengalami suatu titik yang seperti kita usaha kita mentok, nggak bisa berbuat apa-apa. Adalah baik kita diam dulu dan nantikan pertolongan Tuhan, amin. Dan kita berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Ada penghiburan dalam penderitaan. Yeremia alami. Janganlah kita putus asa. Kalau kita harus susah hari ini, kita harus semangat, amin. Hanya semangat itu, saling menopang, memberi kekuatan. Dan Tuhan tidak meninggalkan. Dan marilah kita tetap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.